يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات المشاهدين والمشاهدات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali Allah pertemukan kita setelah kita mendapatkan nikmat atau di tengah-tengah nikmat rahmat yang Allah turunkan di muka bumi ini. Hujan yang barakah yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, bagi seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kemudian kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, langkah kaki kita mengangkat derajat kita dan menghapuskan dosa-dosa kita. Karena di antara salah satu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan yang bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat kita, kathratul khuta ilal masajid, sering melangkahkan kakinya ke rumah Allah. Juga di antara hal yang bisa mengangkat derajat dan menghapuskan dosa, intizarus salati ba'da salah. Alhamdulillah, di maghrib ini kita manfaatkan waktu kita menjelang isya tiba, kita duduk dalam majlis ilmu, belajar sambil kita menunggu datang masuk salat isya. Yang mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah angkat derajatnya dan Allah ampunkan dosa-dosanya. Salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak dan masuk dalam daftar orang-orang yang diterima kedatangannya di saat kita mendekati telaganya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang yang datang dan dipersilahkan, tidak termasuk orang yang datang kemudian diusir. Dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon dan meminta kepadanya sekali lagi agar kita termasuk orang-orang yang tercatat bisa minum di telaganya. Ikhwafillah, malam ini kita lanjutkan pembahasan surat Al-Baqarah. Masih dalam pembahasan ciri-ciri orang munafik. 5 ayat yang pertama kita sudah bahas ciri-ciri mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dilanjutkan 2 ayat setelahnya, ayat 6 dan ke-7, pembahasan tentang sifat orang-orang kafir. Mulai dari ayat yang ke-8 sampai ayat atau 10 ayat berikutnya atau 12 itu berbicara tentang sifat orang-orang munafik. Kita ulangi sedikit ya sebagai bentuk murajaah kita. Yang pertama ayat yang ke-8, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ini ciri yang pertama, mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumil akhir sementara mereka tidak beriman.
hanya mengaku. Ya. Yang kedua, ayat yang ke-9 adalah yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yang kedua, mereka merasa hebat, bisa menipu Allah dan orang-orang beriman. Mereka merasa ya hebat, bisa mengelabui Allah dan orang-orang beriman. Ya, ini sifat yang kedua. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutkan wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka tidak menyadari tentang apa yang mereka sebutkan itu. Ya, mereka lakukan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara penghalang mereka yang mendapatkan al-intifa' bil Qur'anil Karim, di dalam hati mereka fi qulubihim marad. Fazadahumullahu marada. Ini ciri mereka yang keempat, ya, bahwa mereka memiliki marad, memiliki penyakit. Siapa masih ingat penyakit apa ini? Asyak wal raib, penyakit keraguan di dalam hati mereka orang-orang munafik. Ini adalah al-marad al-ma'nawi. Yang disebutkan di sini maradus syakki wasyubhati wan nifaq. Inilah penyakit yang ada pada hati mereka ini. Lalu kemudian ikhwafillah, ciri mereka yang berikutnya, yang keberapa ini? Yang keempat. Pertama, mengaku beriman kepada Allah dan yaumil akhir, tapi mereka tidak beriman. Yang kedua, mereka merasa cerdas, mampu menipu Allah dan orang beriman, tapi tidak. Yang ketiga, di dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit apa? Asyak. Apa itu syak? Ragu. Wasyubhat, ada syubhat di hati mereka. Ya. Yang keempat, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Mereka mengira bahwa apa yang mereka perbuat menghadirkan perbaikan, tapi sungguhnya apa yang mereka lakukan menghadirkan kerusakan. Ini orang munafik. Dan ini bahaya. Orang yang tidak tahu akan hakikat apa yang mereka lakukan. Ya kan? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Makanya di antara karakter orang munafik itu disebut la yash'urun, tidak merasa. Tidak merasa dia salah, tidak merasa dia apa yang mereka lakukan itu ya menghadirkan kerusakan, dan inilah ciri-ciri mereka. Baik. Yang ke 5. Ya, ini yang kita pelajari ya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Kalau dikatakan kepada mereka berimanlah kalian berimanlah kalian seperti mana amanan nas. Di sini para sahabat beriman. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Nah, ini ciri yang keenam ini, mereka merendahkan orang-orang beriman. Kalau disebutkan berimanlah kalian seperti imannya para sahabat, berimanlah kalian seperti imannya ya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengatakan apakah kami beriman seperti imannya as-sufaha. Apa arti sufaha? Orang-orang yang bodoh, yang tidak berakal. Inilah ciri orang munafik, selalu merendahkan orang beriman, merendahkan, meremehkan orang beriman. Bahkan bukan hanya orang beriman secara umum, tapi meremehkan ahli ilmu, meremehkan para ulama, merendahkan ya orang-orang yang dimuliakan dalam agama ini. Ini ciri orang munafik.
selalu meremehkan orang-orang yang ya yang tidak sepaham dengan dia, dan bahkan meremehkan mereka yang dianggap orang berilmu tapi direndahkan olehnya. Ini. Baik. Nah, ciri yang berikutnya di sini, ikhwafillah rahimakumullah, ini yang kita pelajari malam ini. Wa idza laqul ladzina amanu, apabila bertemu dengan orang beriman, qalu amanna, mereka mengatakan kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nah, ciri munafik dalam ayat ini bermuka dua. Nah, kalau beriman, kalau bertemu dengan orang-orang yang beriman, nah, kami beriman katanya. Tapi kalau bertemu dengan ya, orang-orang yang sama dengannya, konco-konconya, kawan-kawannya, maka mereka mengatakan inna ma'akum. Coba perhatikan ayat ini, ikhwafillah. Allah menyebutkan dengan orang beriman hanya laku. Apa itu? Bertemu saja. Tidak, artinya apa? Orang munafik dengan orang beriman tidak dekat. Nah, bertemu saja. Wa idza laqul ladzina amanu, kalau bertemu dengan orang beriman, qalu amanna, kami beriman. Tapi coba lihat, ketika mereka diungkapkan oleh Allah dengan wa idza khalau, khalwah itu dekat apa tidak? Orang tidak mungkin berlama-lama duduk, ya kan, menghabiskan waktu kecuali dekat. Teman dekat bisa kita lama-lama duduk. Ya, orang yang sama dengan kita itu bisa kita menghabiskan waktu ya, yang lama, tidak terasa waktu itu. Makanya di sini Allah SWT katakan wa idza laqul ladzina amanu, hanya mulaqa, bertemu saja orang beriman. Mereka katakan kami beriman. Tapi kalau bertemu khalwa, idza khalau bersama syayatinihim, sebutkan dengan syaitan ya. Ini konco-konconya, kawan-kawannya, barulah inna ma'akum, kami ini bersama kalian. Ya, innama nahnu mustazi'un, kami itu mengejek orang-orang beriman, kami rendahkan mereka. Mereka ini ya selalu orang beriman itu dianggap apa? Dianggap kecil. Nah, mari kita lihat bagaimana penjelasan Syekh Sa'di rahimahullah taala. Hada min qaulihim bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Bahwa ini ucapan yang lahir dari lisan tanpa dari hati. Bahwa kami beriman dengan kalian itu hanya lisan, ucapan di bibir saja, tidak dari hatinya. Makanya orang munafik itu selalu kalau bicara pasti dusta. Ya, suka berdusta. Susah kita untuk mempercayai kalimatnya karena nggak ada yang benar. Nah, wadzalika annahum idza istama'u bil mu'minin, kalau bertemu dengan orang-orang beriman, berkumpul dengan orang beriman, azharu annahum ala tariqatihim, seakan-akan mereka ini berada di atas jalan orang beriman pula. Ya. Kalau kita larikan ini kepada orang Syiah, ini taqiyah. Ketika mereka berada di kalangan ahlus sunnah, mereka seakan mencintai ahlus sunnah. Salat mereka, bicara, tapi di hati mereka membara kebencian, hasad. Ya, di dalam hati mereka kepada ya kaum muslimin. Nah, di sini ketika mereka bersama orang beriman, azharu annahum ala tariqatihim wa annahum ma'ahum. Mereka memperlihatkan kalau mereka ini bagian dari orang beriman. Tapi itu hanya lisan. Wa fa idza khalu ila shayatinihim ay ru'asaihim wa kubara'ihim fis syarr, bertemu dengan tokoh-tokoh kejahatan, dengan orang-orang yang ya pelaku-pelaku keburukan, qalu inna ma'akum fil haqiqah, sebenarnya kita ini sama, kita ini kawan, kita ini ya sama-sama berjuang. Kalau mereka itu hanya ya sekedar kami memperlihatkan, ini strategi ya. Wa inna ma nahnu mustazi'una bil mu'minin bi izharina lahum,
Apa yang kami lakukan kepada mereka dengan memperlihatkan bahwa kami bersama mereka, itu salah satu cara kami untuk menghinakan mereka, mengejek mereka dengan cara seperti itu. Itu bayangkan orang munafik itu. Fahadhihi haluhum al-batina wal-zahirah. Inilah kondisi batin dan kondisi zahir mereka. Orang munafik itu musuh yang sangat berbahaya. Orang munafik itu menghancurkan umat dari dalam. Orang munafik itu benalu. Orang munafik itu menghadirkan kelemahan bagi umat, menghilangkan kekuatan umat ini. Orang munafik selalu membocorkan rahasia. Orang munafik selalu menusuk dari belakang. Itulah sifat-sifat mereka. Wala yahiqul makr sayyi illa bi ahli. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini ciri mereka. Orang munafik memiliki atau bermuka dua. Kalau bertemu dengan orang beriman seperti orang beriman, tapi sesungguhnya mereka bersama orang-orang yang memusuhi umat Islam ini. Qala ta'ala, ayat yang ke-15 itu, perhatikan. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Nah, di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana Allah memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Jadi mereka ini memilih jalan itu, memilih jalan yang seperti itu sudah. Mereka kemudian Allah biarkan terombang-ambing dalam kesesatan. Yang paling berbahaya dalam hidup ini, Pak, ya, kita tidak sadar kita dalam keadaan itu paling berbahaya. Dia tidak tahu kalau dia ini sedang tidak tahu. Dia tidak tahu kalau dia itu tidak tahu. Ini bahaya. Dan dia tidak tahu kalau dia dalam keadaan tersebut. Ini paling berbahaya hidup kita begini. Orang tidak tahu kalau dia berada dalam kesesatan. Dan inilah halul munafik. Wa hadza jazaa'un lahum ala istihza'ihim bi'ibadi. Itu adalah balasan karena sikap mereka, perilaku mereka terhadap orang beriman. Karena orang beriman ini jangan dihinakan, jangan dimusuhi, jangan dilecehkan. Karena yang membelanya bukan manusia, Khaliq Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Tapi memang orang beriman mesti sabar dengan ujian itu. Karena terkadang, ya, jangankan kita hari ini, para sahabat Nabi yang mulia saja pada perang Khandaq, ya, mereka dengan kondisi Madinah yang begitu sulit, angin kencang, paceklik, makan tidak ada, ya, musim dingin, musuh bersatu padu antara Yahudi dan kafir Quraisy. Mulailah ada prasangka buruk kepada Allah. Mereka sudah mulai berprasangka yang tidak kepada Allah. Mana pertolongan ini? Harus sabar. Terkadang ini ujian. Sama kalau hari ini bicara, mana pertolongan Allah Azza wa Jalla, ya, terhadap saudara kita di Gaza, di Palestina. Mudah saja bagi Allah untuk menghancurkan orang-orang Israel, orang Yahud. Tapi itu bentuk ujian. Umat ini belum bersatu. Masih banyak kendala-kendala datangnya pertolongan Allah Azza wa Jalla. Faman istihza'ihi bihim, ya, bentuk penghinaan mereka terhadap orang beriman. An zayyana lahum ma kanu fi min asy-syaqa wal halah al-khabithah. Dan seakan mereka ini berada pada, ya, kondisi yang merasa mereka benar. Mereka merasa, ya, tidak mengapa, tidak dalam kondisi yang tidak baik. Hatta dhannu annahum ma'al mu'minin, ya, hatta dhannu annahum ma'al mu'minin, sampai mereka mengira bersama orang-orang beriman. Liman lam yusallitillahu al-mu'minina 'alaihim. Mereka orang beriman tidak menguasai mereka, ya. Man istihza'i bihim yaumal qiyamah ay yu'tiyahum ma'al mu'minin nuran zahiran. Ya,
Ini di hari kiamat kelak ini. Fa idza massal mu'minuna binurihim tafi'a nurul munafiqin. Kalau orang beriman berjalan di hari kiamat, maka dengan cahaya yang Allah berikan, Allah matikan cahaya bagi orang-orang. Mereka akan yaltamisun nur. Mereka akan meminta-minta cahaya, memelas-melas agar mereka punya cahaya, terang jalannya. Wa baqaw fi dhulmati ba'da an-nuri mutahayyirin fama aqdama li'as ba'da at-tama. Inilah keputusasaan yang paling berat setelah harapan yang paling tinggi ada. Mereka mengira hebat, tapi mereka sesungguhnya tidak. Mereka mengira dengan menghina orang-orang beriman, melecehkan orang beriman, merendahkan orang beriman, mereka merasa dirinya itu orang-orang yang kuat, tapi mereka tidak tahu itu adalah akan kembali keburukan itu kepada diri mereka. Ini bahaya, Pak. Sifat tidak sadar diri itu bahaya. Sifat merasa ya kita berada di atas kebenaran tapi bukan, ini paling bahaya dalam hidup ini. Maka selalulah minta kepada Allah, meminta petunjuk. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa. Minta itu kepada Allah. Agar Allah berikan kita ini petunjuk. Yang hak nampak hak, yang batil nampak yang sunnah semakin nampak dan semakin kita cintai. Yang bid'ah semakin nampak dan semakin kita benci. Jelas. Itu yang kita minta. Jangan kita ini ya seperti bahasa kita, pepatah kita, jangan terkecoh di dompet dan iya ya, Ibu ya, jangan terkecoh dompet yang tolong. Awak merasa tapi ternyata itu orang munafik. Ya, orang munafik. Allah Subhanahu wa taala katakan yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabatum. Bayangkan Pak, di dunia mereka menghina, melecehkan orang beriman. Di hari kiamat, bukankah kami dulu bersama kalian? Diulang juga balik dia cakap tuh. Tapi perkataan yang mereka katakan di dunia itu hanya dari lisan. Rasakanlah nanti azabnya di hari kiamat. Di dunia mereka merasa memang Allah biarkan. Ya, Allah biarkan sudah. Kalau itu pilihan kalian sudah. Wa yamudduhum ay yaziduhum, ditambahkan oleh Allah, dibiarkan Allah Azza wa Jalla fi tughyanihim ay fujurihim wa kufrihim, dalam kemaksiatan dan di dalam dosa dan kekufuran. Semakin kencang Pak sikap ini, semakin lahir, semakin disukai, nampak jalan-jalan dosa, jalan-jalan kufur. Itu bahaya. Kita subhanallah, ya na'udzubillah thumma na'udzubillah, nas'alullah salamul afiyah. So Allah jaga kita ya. Di dalam diri kita ini kan ada dua potensi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Mana yang kuat di antara dua ini dalam diri kita? Ketakwaan atau fujur? Kalau orang munafik, Allah biarkan wa yamudduhum fi tughyanihim ay fi fujurihim wa kufrihim. Biarkan. Semakin nampak sama mereka jalan-jalan fujur itu, semakin kencang kuat tenaganya untuk melakukan fujur itu, semakin kencang kekufuran mereka. Ya. Lalu Allah katakan di sini di ujungnya ya'mahun ay hairuna mutaraddidun wa hadza min istihza'ihi ta'ala bihim. Buta mata mereka, tidak nampak, tidak bisa melihat dengan jelas. Itu bentuk penghinaan Allah kepada mereka. Makanya subhanallah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di saat hati kita suka kepada amal saleh, suka kepada kebaikan, dan benci kepada kemungkaran, kemaksiatan. Itu tanda Allah memberikan kepada kita ya nikmat yang besar. Seperti yang saya sampaikan pertemuan sebelumnya, bahwa iman ini hanya Allah berikan kepada hamba yang Allah cintai, ya. Tapi dunia tidaklah Allah berikan khusus kepada mereka yang Allah cintai.
tapi juga diberikan kepada mereka yang tidak Allah cintai. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla nikmat iman yang luar biasa ini. Ikhwah fillah rahimani rahimakumullah. Lalu setelah itu Allah tabaraka wa taala menyebutkan hakikat keadaan hal mereka, hakikat diri mereka. Apa sesungguhnya mereka ini? Bagaimana hakikat mereka ini? Di dalam ayat ke-16 ayat 16 itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika alladzina ishtarau dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Ikhwah fillah rahimakumullah. Sesaat mengatakan ulaik ayil munafiqun. Siapa mereka di sini ini? Adalah orang-orang munafik. Al-mausufuna bitilka sifat, yang memiliki sifat-sifat yang telah disebutkan di atas tadi. Nah, mereka merasa bahwa mereka beriman kepada Allah dan yaumil akhir, tetapi tidak. Mereka merasa bisa mengelabui Allah dan orang beriman, tapi sesungguhnya tidak. Di dalam hati mereka ada penyakit, dan mereka merasa berbuat baik tapi merusak. Mereka menghina orang-orang beriman. Kalau diajak mereka beriman, kami enggak mungkin beriman seperti mereka para sufaha. Ini merendahkan orang beriman. Mereka yang memiliki dua muka, dan mereka memperolok-olok orang-orang beriman. Nah, itu semua kata Allah, alladzina ishtarau dhalalata bil huda. Mereka ini sungguh ishtari itu membeli. Yang dibelinya kesesatan. Ya Allah. Yang harus kita beli apa? Hidayah. Yang kita cari adalah al-hidayah. Ay raqibu fi dhalalati raghbatal mushtari bis-sil'ah. Mereka menginginkan kesesatan itu seperti mana kita saat membeli barang yang kita Jenab. Kita pengen apa barang sekarang nih? Pengen baju, ya kan? Tidak ada di Bangkinang, pergi kita ke Pekanbaru, ya kan? Bonek badan diusahakan juga bangkit, tapi asal dapat baju tadi, ajen itulah. Mereka itu sangat antusias, sangat semangat untuk membeli kesesatan itu. Disebutkan jalan yang tolong, cai jo yang kolam. Ini yang bermanfaat, dicai jo yang tidak bermanfaat. Mereka tidak. Allah menyebutkan bahasa Al-Quran itu bukan bahasa sederhana. Ya, ishtarau dhalalata bil huda. Ya. Allati min raghbatihi fiha yubdil fiha al-athman an-nafisa. Untuk mendapatkan kesesatan itu, ya mereka keluarkan dengan harga yang mahal. Harganya mahal, mereka beli kesesatan itu. Bahasa Al-Quran luar biasa. Agar lengket di ingatan kita, orang membeli itu kan memang orang yang menginginkan barang. Dia berusaha mendapatkan berapapun barang itu saya bayar. Asal saya dapat. Begitulah prinsip orangnya. Dan terhadap kesesatan tapi ini prinsip yang salah. Yang seharusnya kita beli ya barang-barang yang mahal, dan itu barang yang dicintai oleh Allah. Mengutip itu yang baik lah. Mengambil itu yang baik. Makanya cita-citanya surga dan bidadari, tapi amalannya hanya melempar kerikil gitu kan? Yang macam mana? Pengen bidadari, pengen surga dan suka nikmatan, duduk di tepi sungai melempar kerikil. Nah, mungkin. Makanya Nabi mengatakan ala inna sil'atallahil ghaliyah. Dagangan Allah itu mahal. Ya kan? Ala inna sil'atallahil jannah. Dan itu tidak bisa dibeli dengan harga murah. Perlu musabarah, perlu mujahadah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu. Wa hadha min ahsanil amthilah. Allah. Kata Syekh Sa'di, ini bentuk contoh yang paling baik di dalam mengungkapkan kesesatan mereka itu, sifat mereka tadi itu.
fa innahu ja'ala ad-dhalalata allati hiya ghayatas syarri kaslah. Mereka jadikan kesesatan keburukan itu, kesesatan itu yang merupakan keburukan yang paling tinggi, yang paling ya berbahaya seperti barang. Ya. Wa ja'ala al-huda alladhi huwa ghayatus salah bimanzilati tsaman. Fa badzal huda raghbatan anhu bidhalalah. Dan harga yang mereka jual, ya, petunjuk itu dianggap seperti harganya. Mau mereka meninggalkan barang yang mahal, ya, mencari barang yang murah. Dia mencari barang yang tidak asli, dengan meninggalkan barang yang asli. Kok barang asli kok Pak? Ndak ikonya. Ya ndak ju yang ndak asli, dah ambil lah tuh. Ya kan? Ambil lah. Allah bukakan jalannya. Makanya ahlu sunnah itu punya seleranya tinggi. Ahlu sunnah itu seleranya tinggi. Tidak mau dia yang murah-murahan itu. Tidak KW itu tidak mau. Awak ini kalau beli peralatan mobil yang KW-KW aja. Tidak tanya handphone ini ya. Tapi untuk surga tidak boleh yang KW-KW. Untuk surga itu mesti yang orisinil. Walaupun mahal harganya. Karena itulah kita harus belajar. Agar kita tahu mana yang orisinil. Mana yang KW. Yang KW-KW itu sifat orang munafik. Yang punya selera rendah itu orang munafik. Kalau ahlus sunnah itu maunya yang asli. Maka itu kita berilmu. Agar kita tahu ya, mana yang KW, mana yang asli. Agar tidak salah pilih, tidak salah ambil. Nyesalnya bukan di dunia. Nyesalnya bukan nanti di akhirat. Kenapa dulu saya tidak cari yang asli? Sukanya yang KW-KW. Amalan itu, cari amalan yang asli, yang berkualitas, bukan amalan ya yang tidak bernilai. Nah, tentu standarnya beda lagi. Nah, ini standar orang ahlus sunnah wal jamaah itu tinggi. Standarnya apa yang Allah sukai dan Allah cintai, dan apa yang Allah Nabi SAW perintahkan, dan apa yang diajarkan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fabadul huda raghbatan anhu bidhalalah. Mereka buang petunjuk, menginginkan kesesatan. Raghbatan fiha fahadhihi tijaratuhum. Fabi'sat tijarah, inilah perdagangan mereka orang munafik, dan inilah seburuk-buruk perdagangan. Wabi'sat safqatuhum, dan seburuk-buruk ya apa namanya ya perdagangan, ya seburuk-buruk usaha adalah usaha mereka ini. Dagang yang paling buruk dagang mereka. Kenapa? Menjual petunjuk dengan membeli kesesatan. Nah, jadi kita tidak membuang kesesatan, kita mencari petunjuk. Kita dengarkan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 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 Asyhadu an
La ilaha illallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwafillah rahimakumullah. Ayat yang 16 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tijarah yang paling merugi adalah tijarah mereka orang munafikin, karena mereka menjual barang yang mahal dengan harga yang murah. Mereka jual petunjuk, mereka beli kesesatan. Mereka mencari jalan yang mereka kira itu adalah selamat, tapi itu jalan yang membinasakan dan menghancurkan. Maka itulah penting kita mendapatkan petunjuk itu, hidayah itu, agar terang jalan kita, ya, agar terang jalan kita. Kalau kita larikan kepada orang-orang kafir Quraisy, ya di Mekah ketika itu, ya mereka bukan tidak tahu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak mendapatkan hidayah. Orang-orang munafikin di kota Madinah sungguh sangat luar biasa hidup mereka dengan Nabi, bertetangga dengan Nabi, salat di belakang Nabi. Beliau pula yang dulu berdiri sebelum Nabi naik mimbar, mengingatkan orang agar bertakwa kepada Allah. Tapi apa yang mereka ucapkan tidak sama dengan yang di hati. Inilah sifat orang-orang munafik, waliyatubillah. Maka selalulah kita berusaha untuk menyatukan antara hati dan lisan kita. Karena banyak orang yang tidak sesuai antara ungkapan dengan isi hati, maka dikhawatirkan yang lahir dari ucapannya adalah dusta. Nah, oleh karena itu di sini Syekh Sa'di mengatakan, dia mengatakan orang menukar dinar dengan dirham itu dah rugi. Dinar dan dirham, mana yang mahal? Nah, itu bisa dinar, ya bisa dirham. Rugi enggak? Rugi. Itu duit. Dunia itu duit. Rugi dia, khasiran. Ya. Berapa dinar ini ya? Sekian. 4 juta. Nah, kalau dirham sepersepuluhnya. Menukar 1 dirham dengan 1 dinar aja lah rugi. Dari situ saja dah rugi. Pakai faman badzala jauhara wa akhadha dirhaman. Ini menukar mutiara dengan dirham. Maka subhanallah, tidak tahu dia. Makanya kita minta sama Allah, ya, mutiara tetap akan menjadi mutiara di mata kita. Ya, jangan jadikan dia barang yang tidak berharga. Maka semangat ini yang mesti ada, mencari yang mahal di sisi Allah, mahal menurut standar Allah, bukan mahal menurut standar kita. Yang selalu saja hitungan kita ini salah. Hitungan kita selalu salah. Makanya hitungan Allah lah yang harus kita ikuti. Ya. Aturan Allah dan Rasul yang mesti kita taati. Karena kita ini mengukur standar kita ini lemah dengan standar akal kita, pemahaman kita. Oleh karenanya para mujahid, para orang-orang di generasi awal, mereka itu standarnya bukan keinginannya, tapi standarnya keinginan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang-orang munafik ketika kaum muslimin kalah di perang Uhud, mereka mengatakan, tutihnya kalian kau ikut nasihat kami, tidak akan mati kalian, tidak akan kalah. Kalau kami tinggal di kota, kalau ikut kalian pendapat, begitulah mereka mengatakan. Kalian ini, tapi kami tidak punya kuasa. Gitu pula kata mereka. Kami tidak punya kuasa untuk memberikan pendapat. Tapi kami punya pilihan. Kalau seandainya kalian ikut kami, kalian tidak akan tidak tahu dia orang beriman itu yang dicarinya kematian, syahid. Makanya orang munafik itu tidak berani, pengecut. Orang munafik itu pengecut, tidak memiliki keberanian.
Karena memang dasarnya itu sudah tidak orisinil. Bahan bakunya itu banyak yang tidak orisinil. Orang munafik itu. Maka tidak melahirkan keberanian, tidak melahirkan kekuatan. Ya kan? Nah, fa kaifa man badzala al-huda fi muqabalati dhalalah? Bagaimana pula bisa dibandingkan kondisi orang yang menjual petunjuk dengan membeli kesesatan? Tidak bisa. Itu jauh. Rugi pasti rugi. Waqtarus syaqa ala sa'adah, dia memilih kehancuran kebinasaan atas kebahagiaan. Dia yang pilih. Maka itu Allah Subhanahu wa taala, kalau hamba yang suka dengan mencari kesesatan, Allah bukakan pintunya. Makanya dulu ada cerita, Ustaz. Dia ke Mekah katanya. Di Mekah itu banyak tempat maksiat. Kata kawan, tak tahu kami dah. Dengar? Saya ke Amerika, enggak nampak sama saya tempat-tempat itu. Biasanya memang apa yang dicari orang itu yang macam itu. Kalau ke Mekah cari tempat-tempat jak di mana aja di belahan dunia ini pasti dah. Kalau cari tempat yang tidak baik pasti dapat di mana aja. Kenapa perhatiannya kepada yang buruk-buruk? Kenapa tidak perhatiannya kepada yang baik-baik? Salat di Masjidil Haram, ketemu dengan masyaikh, ya, zikir lama-lama di sana, kemudian di sepertiga malam. Itu ya lah. Tidak akan sakit juga badannya. Tidak akan mungkin kita mencari hal-hal yang negatif. Kenapa motivasinya mencari yang buruk? Kenapa motivasi semangatnya untuk hal yang negatif? Tidak menghabiskan waktu, tenaga untuk yang positif. Ini prinsip, ini bahasa bisa kita pakai. Di Bangkinang, di mana saja kita bisa lakukan. Kita menemukan orang-orang baik ternyata banyak. Karena memang fokus kita ya mencari orang baik. Banyak kajian di Bangkinang, di Pekanbaru. Iya, berarti dia mencari. Kata kawan, tidak ada kajian dah. Ya tidak baik kajian. Tidak tentu kajian. Lolo aja di mana tidak tentu. Itulah terkadang manusia ini. Jadi standar kita ini selalu di bawah standar. Ya, pilihan kita, seleranya memang tidak tinggi. Makanya orang beriman itu ya disebutkan ya at-tuyuru ala amthaliha taqa. Ya, burung-burung itu akan berada dengan sejenisnya. Itu amsal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang beriman, kita bersama orang beriman. Duduk dengan orang-orang yang mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk dengan orang yang semangat untuk ilmu, kita berilmu. Duduk dengan orang-orang yang ingin memperbaiki diri, kita akan bersemangat. Duduk dengan orang-orang yang ingin mencari akhirat, dia akan bersemangat. Makanya dulu para sahabat, wahai Rasul, kalau kami bertemu dengan engkau, kami ingat akhirat. Tapi setelah tidak bertemu dengan Nabi karena urusan, kami lupa. Itu mulai zaman kini kok. Jangan-jangan duduk majelis ilmu yang tekanan dunia aja. Tidak akan tekanan akan akhirat, tidak akan tahu bagaimana bekal yang harus dibawa. Kita semangat balik kampung kapan? Kalau punya bekal. Lebaran besok kan balik kan. Mintutan di Jawa gitu kan. Tiket lah sekian. Tengok. Kalau kita punya pemasukan, punya gaji, punya ini dan itu, semangat kita balik kampung, iya kan? Ada untuk tiket, ada untuk oleh-oleh, ada untuk keluarga mau beli tiket kan. Tapi pas tengok, untuk tiketnya dah cukup. Balik kampung bang nyawininya. Itu lainnya. Yang tahu nikolehnya. Tidak ada semangat. Kalau punya pasti semangat. Ada harapan untuk kembali ke akhirat dengan amal-amal. Oleh karena itu, orang-orang munafik mereka tidak akan punya bab itu karena mereka pilihannya yang tidak baik. Nah, oleh karena ikhwafillah, Allah waqtara syaqa 'ala sa'adah, mencari yang sengsara ya di atas kebahagiaan. Yang dipilihnya ya
Yang dipilihnya kesengsaraan, bukan kebahagiaan. Para sahabat tengok Ammar bin Yasir, ya, Bilal bin Rabah rela dia disakiti fisiknya, bahkan berakhir kehidupannya, tidak ada masalah, karena sakitnya di dunia sementara. Tapi kalau di akhirat itu lama dan itu bisa jadi tidak berakhir. Maka dia pilih, ya, biarlah sengsara sementara, tetapi bahagia lama-lamanya. Itu orang beriman. Tapi orang munafik enggak. Bagaimana dia harus selamat saat itu? Makanya subhanallah, wa raghaba fi safilil umur min aliha. Ini dijelaskan oleh Syekh Sa'di. Mereka ini suka barang-barang yang rendah, barang yang remeh, barang-barang yang tidak bernilai dari barang yang bernilai. Ya. Mengutip-ngutip yang tidak bernilai. Ya. Ada amalan-amalan yang tidak disunahkan oleh Nabi, semangat mengamalkan. Tapi ada amal yang sunnah Nabi, dikerjakan Nabi, para sahabat tidak dikerjakan. Makanya bersihkan tauhid dari kesyirikan, ikhlaskan ibadah kepada Allah. Kesyirikan disyariat. Lakukan kesyirikan. Yakin kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan membantu orang beriman. Dia ragu. Jauhkan meminta-minta kepada yang mati, minta juga yang mati. Ini gimana? Jangan percaya kepada barang-barang keramat. Ya, itu yang dipakai. Nah, mencari barang-barang yang tak bernilai. Walaupun satu butir mutiara masuk ke saku melenggang, ya kan, akan bernilai daripada 2-3 goni pasir, ya kan? Banyak orang cuy ya, ketika goni sangko kan dapat piti banyak, kesan kosir sih. Kawan sekali berjalan tak ada di bawah, masuk ke saku. Berkata kaum, banyak barang dapat piti je, ya, ke mutiara. Barangnya bernilai. Kalau kita tidak tahu barang bernilai di dunia ini, maka kita akan rugi nanti di akhirat. Kini ya pone capek, lelah beribadah, tapi tidak bagian dari agama, maka jangan dikerjakan. Walaupun kecil, sederhana, sunnah Nabi lakukan. Disundak Nabi lakukan. Ya, itu. Maka kita belajar ngaji tentang firman Allah ini agar kita tahu jalan yang terang dan mana jalan yang gelap, mana jalan-jalan yang benar, mana jalan-jalan yang salah, dan yang benar kita ikuti, yang salah kita tinggalkan. Karena ini khairul kalam, sebaik-baik ya kalam adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kanu muhtadin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dinukil oleh Syekh Sa'di, qul innal khasirin alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakan, siapa orang merugi itu? Sesungguhnya orang-orang yang merugi itu orang yang merugi, yang merugikan dirinya dan keluarganya. Jangan dikira beruntung di hari kiamat kelak. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Merugi. Wa ma kanu muhtadin ay tahqiq li dhalalihim. Yang mengatakan mereka tidak mendapat tunjuk adalah Allah. Dan ini artinya bahwa mereka itu betul-betul sesat. Ya, wa annahum lam yahsul lahum minal hidayah syai'. Mereka tak punya secercah hidayah pun dalam hatinya. Tidak punya secercah hidayah pun di dalam hatinya. Fahadhihi awsafuhumul qabihah. Inilah sifat-sifat yang tercela bagi mereka orang-orang munafik. Subhanallah, ini ayat sampai 16 ini itu masih dalam sifat-sifat munafikin, dan masih 17, 18 sampai ayat 20 itu juga masih dalam pembicaraan tema orang-orang munafik. Ya, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan kepada kita, dan Allah jadikan pertemuan ini selalu mendatangkan kebaikan dan manfaat, ilmu yang bisa kita bawa pulang untuk kita amalkan dan bisa menguatkan kita dalam kehidupan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
TV Sunnah, belajar agama baru alim.